Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Nasiruddin selaku dosen mata kuliah Usul Fikih kelas HES3I serta teman-teman yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kuliah secara online dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa suatu halangan apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Perkenalkan, nama saya Devita Eka Safitri, NIM 202111321 dari kelas HES3I akan menyampaikan materi mengenai Ta'arud al-Adilah. Apa itu Ta'arud al-Adilah? Nah, pada slide pertama mengenai pengertian Ta'arud al-Adilah. Secara bahasa, ta'arud berarti bertentangnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan secara istilah, ta'arud merupakan bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, ta'arud memiliki kesamaan dengan arti ta'adul dan takobul. Menurutnya, ta'arud atau perbenturan antar dalil hukum adalah saling berlawannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Kemudian, contohnya terdapat Quran surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, beridah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang ditinggal mati suaminya, idahnya selama 4 bulan 10 hari, baik sedang hamil maupun tidak. Kemudian dibandingkan dengan Quran surat At-Tolak ayat 4, yang artinya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menpos di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka yaitu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Penjelasan ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang sedang hamil, idahnya sampai melahirkan kandungannya, baik ditinggal oleh suaminya maupun ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Menurut ayat pertama, idahnya selama 40 hari, sedangkan ayat kedua sampai ia melahirkan kandungannya. Selanjutnya, macam-macam ta'arud al-adilah. Ada 4 macam, yaitu yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, ta'arud antara sunnah dengan hias. Yang keempat, ta'arud antara hias dengan hias. Penyelesaian ta'arud al-adilah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, terdapat 4 buah opsi, yakni yang pertama, jika terjadi pertentangan antara dalil hukum, maka kompromikan dalil-dalil yang bertentangan tersebut melalui jalan takwil. Kemudian yang kedua, jika tidak ada kompromi,
maka menggunakan cara tarjih dengan mencari dalil yang lebih utama. Yang ketiga, jika tidak bisa, melakukan nasak, tentunya dengan mencari tahu dulu sejarah pewahyuan dalil tersebut. Dan yang terakhir, jika masih tidak bisa, maka dalil yang kontradiksi tersebut ditangguhkan. Kemudian, penjelasan mengenai nasak. Secara etimologis, ada beberapa makna nasak. Di antaranya, tabdil atau pengganti, ar-rafa atau penghapusan, al-izalah atau menghilangkan, al-ibdal pembatalan, atau an-nahl memindahkan. Menurut istilah, ada beberapa pendapat ulama, yakni Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa nasak adalah pembatalan penggunaan hukum syara dengan suatu ketentuan dalil yang datang kemudian. Pembatalan tersebut baik secara jelas maupun samar-samar, baik secara kuli maupun juz'i, karena ketentuan yang dikehendaki. Kemudian rukun nasak. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 4 unsur yang menjadi rukun nasak, yaitu 1. Adanya penghapusan suatu hukum. Yang kedua, yang membatalkan pemberlakuan suatu hukum. Yang ketiga, ketentuan hukum yang dihapus. Yang keempat, orang yang dibebani hukum atau objek pemberlakuan hukum. Kemudian tarjih. Apa itu tarjih? Secara bahasa, tarjih artinya menguatkan atau sesuatu yang lebih kuat, atau sebagai pekerjaan menetapkan salah satu dari 2 dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya. Sedangkan secara terminologis, menurut Romli S.A. memberikan definisi tarjih secara substansial. Beliau mengatakan bahwa tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Persoalan pokoknya terletak pada upaya pemahaman mereka terhadap adanya kemungkinan perlawanan di antara 2 dalil nasak. Kesimpulan mereka sebagai berikut. Yang pertama, para ulama usul fikih sepakat bahwa pada dasarnya tidak terdapat perlawanan pada dalil nasak. Perlawanan tersebut hanyalah didasarkan pada pandangan mujtahid dan segi zahir atau nas. Jadi, pertentangan tersebut hanya bersifat zanni, bukan qat'i. Yang kedua, jalan penyelesaiannya adalah lewat tarjih, dengan berpegangan pada yang terkuat dan meninggalkan yang lainnya. Dan yang ketiga, meskipun terdapat perbedaan cara pentarjihan terhadap dalil nas yang berlawanan, namun pada prinsipnya diamalkan adalah yang lebih kuat. Kemudian penyelesaian ta'arud al-adilah menurut Hanafiyah. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ta'arud bisa terjadi antara nas-nas syara ataupun ta'arud antara dalil-dalil selain nas. Yang pertama adalah nasak. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas. Dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasak yang terdahulu. Contohnya, seperti pertentangan yang terjadi dalam 2 ayat iddah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 dengan Quran Surat At-Tolak ayat 4. Sahabat Ibnu Mas'ud kaitannya dengan permasalahan 2 ayat iddah tersebut menjelaskan bahwa ayat kedua atau Surat At-Tolak ayat 4 yang datang kemudian menasak hukum yang terkandung dalam ayat pertama, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Kemudian pendapat Ibnu Mas'ud dalam masalah ini, Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak. Sedangkan Quran Surat At-Tolak ayat 4 hanya mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, Surat Al-Baqarah ayat 234 turun lebih dahulu dari Quran Surat At-Tolak ayat 4 yang turun kemudian. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ayat terdahulu mansukh oleh ayat yang turun kemudian. Yang lebih tepat adalah Quran Surat At-Tolak ayat 4 membatasi atau taksis keumuman makna
Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Yang kedua, tarjih. Tarjih merupakan menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Contohnya, sebagaimana yang dilakukan Abu Hanifah, ia lebih mendahulukan hadis yang berbunyi, "Bersucilah kalian dari air kencing," daripada hadis yang menjelaskan tentang penduduk Urainah yang meminum air kencing unta. Abu Hanifah lebih mengamalkan hadis "Bersucilah dari air kencing" karena hadis ini jelas ada petunjuk pengharaman, yaitu perintah untuk bersuci dari air kencing. Meskipun sebenarnya kalimat air kencing itu sendiri masih bersifat umum dan bisa dimaknai dengan kencingnya binatang yang tidak dapat dimakan dagingnya atau air kencing yang dalam kondisi tidak dijadikan obat, Abu Hanifah berdalih bahwa menolak kemadaratan itu lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan. Yang ketiga, al-jam'u wa al-taufiq, yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengambilkan dalil yang lain. Contohnya, dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, "Diharamkan bagimu memakan bangkai darah babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah." Ayat di atas menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, "Kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir." Pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. 4. Tasahud ad-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dengan mencari yang lebih rendah. Contohnya, dalam penggunaan metode yang keempat ini dalam diamati dari kaifayat sholat kusuf. Dalam hadis yang dijelaskan tata cara sholat kusuf yang berbunyi bahwa Nabi Muhammad melakukan sholat khusuf sebagaimana kamu melakukan sholat sunnah biasa, yaitu 1 rakaat dengan 2 kali sujud. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Kemudian dalam hadis lain dicontohkan Nabi Muhammad SAW melalui sunnah fi'liyah tentang tata cara sholat khusuf sebagai berikut, yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat khusuf 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Nah, hadis pertama tentang khusuf ini menjelaskan tata cara sholat tersebut dengan 1 kali ruku dan 1 kali berdiri untuk setiap rakaat, seperti sholat biasa. Sementara hadis kedua menjelaskan bahwa sholat khusuf dilakukan dengan 2 kali ruku dan 2 kali berdiri untuk setiap rakaatnya. Dalam kasus ini tidak ada mentarjih atau menguatkan salah satu dari kedua hadis ini. Kalangan Hanafiyah tidak menggunakan kedua hadis ini, tetapi menggunakan qiyas untuk menetapkan tata cara sholat khusuf. Mereka menghiaskan pelaksanaan sholat khusuf kepada sholat-sholat lainnya. Apabila dalil yang bertentangan itu bukan nas, seperti qiyas dan qiyas, maka harus melakukan tarjih dengan salah satu dari tingkatan qiyas. Misalnya, melakukan tarjih dengan menguatkan ilat yang mansus atau yang terdapat dalam nas dari ilat yang diistinbatkan dengan cara memperhatikan kesamaan dengan ilat yang terdapat pada nas. Selanjutnya, penyelesaian ta'arud al-adilah menurut Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara dua qiyas, maka yang dilakukan oleh seorang mujtahid adalah mentarjih salah satu qiyas. Menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah, mujtahid wajib melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini secara tertib, yaitu yang pertama, al-jam'u wa al-taufiq. Menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengkompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengkompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh mentarjih salah satu di antara keduanya. Argumentasi mereka adalah
bahwa mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil secara keseluruhan. Yang kedua, tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u wa at-taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya, yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Yang ketiga, nasak. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adillah, maka melangkah pada nasak, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Yang keempat, tasahud al-dalilain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil ialah tasahud ad-dalilain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata dan kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila masih ada kekurangan, marilah kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai ta'arud al-adillah. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.